ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah atas segala kemudahan dari Allah, kita kembali diperjumpakan di majelis ini. Saya sebenarnya bukan pertama kali ke sini ya. Pernah juga 2 tahun yang lalu ya. Atau tepatnya sebelum corona. Entah 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu ya. Kurang lebih pernah juga ya. Dalam kajian Ahad subuh juga. Mungkin bapak-bapak lupa ya. Ini semua adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita bangun di pagi hari, di mana banyak orang yang mungkin yang lebih mampu secara kesehatan, keluangan waktu, dan beban pikiran yang lebih lapang daripada kita. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan mereka untuk bangun subuh. Dan Allah memudahkan kita untuk bangun, untuk sholat subuh. Maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Sekaligus juga kita pikirkan bagaimana kaum muslimin yang lain juga bisa untuk bangun sholat subuh dan sholat subuh di masjid. Karena timbangan kaum muslimin ialah tatkala masjidnya itu penuh di sholat subuh seperti penuhnya sholat Jumat. Namun yang menjadi suatu hal yang membuat miris ialah di mana sholat subuh jamaahnya DDL katanya, DD lagi. Dan jarangnya generasi muda yang aktif di sholat subuh. Generasi mudanya itu entah sibuk semalam malam mingguan atau yang lainnya, mereka nggak hadir. Dan di masjid rata-rata kaum muslimin sholat subuhnya itu orang-orang tua. Di sini bukan saya bilang bapak-bapak udah pada tua ya. Nah ini adalah suatu hal yang patut kita pikirkan bagaimana solusi akan hal ini, karena ini masalah serius. Bukan masalah ntar juga memang biarin aja, emang udah dari dulunya begitu. Bukan, ini permasalahan serius ya. Dan tentunya adanya kegiatan seperti ini yang memancing kaum muslimin untuk hadir di sholat subuh walaupun di hari Ahad saja karena ada pengajian, ini sebuah langkah yang patut diapresiasi. Jazakumullah khairan ya. Semoga Allah memberikan balasan kepada bapak-bapak penyelenggara kajian. Apalagi juga sebelumnya jika telah diumumkan kepada khalayak kaum muslimin di sekitar masjid. Nah ini salah satu bagian dari ya upaya ikhtiar untuk mengajak kaum muslimin ke masjid. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebagaimana yang telah diinformasikan, tema kajian kita kali ini ialah Al-Wala' wal Bara'. Al-Wala' wal Bara' adalah bagian dari akidah. Seseorang yang telah bertauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, wajib bagi dia untuk mengenal Al-Wala' wal Bara'. Loyalitasnya diarahkan kemana? Sikap berlepas diri dia, kebenciannya diarahkan kemana? Karena ini adalah iman yang paling kuat.
Rasulullah SAW sabdakan, awsaqu ural iman, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali iman yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Wal muwalatu fillah wal mu'adatu fillah, berloyalitas karena Allah dan memusuhi pihak lain karena Allah. Siapa yang dia cintai? Kaum muslimin. Siapa yang sepatutnya dia benci? Semua kalangan non-muslim. Kepada siapa dia berloyalitas secara mutlak? Kepada kaum muslimin. Kepada siapa dia berlepas diri dan memusuhi? Non-muslimin, kufar. Jangan dibalik. Loyalitasnya, cintanya kepada kalangan non-muslim, bencinya, sebelnya kepada muslim. Ini iman orang yang terbalik, akidahnya cacat. Sebagaimana kerjaan para buzzer, orang-orang liberal hari ini. Setiap ada kaum muslimin, ada celah kaum muslimin untuk dicela, langsung mereka bersuara. Setiap ada kalangan non-muslimin kufar membuat hal-hal yang membuat kita marah, mereka langsung pasang badan menjadi pengacara, juru bela, tim klarifikasi, tim meluruskan. Kaum muslimin mendapat musibah, mereka adem ayem. Orang kufar mendapat musibah, langsung pray for French, pray for Jerman, pray for Japan, pray for USA. La ilaha illallah. Ini akidah. Permasalahannya adalah permasalahan akidah, bukan permasalahan yang dianggap itu kan sikap personal aja. Tidak. Makanya Syekh Muhammad At-Tamimi di risalah beliau Salasatul Usul, beliau menyatakan anna man ata'ar rasul wa wahadallah la yajuzu lahu muwalatu man hadallah wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Maka siapa yang sudah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia sudah mengenal sunnah, mengikuti sunnah, dia sudah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, tidak memberikan ibadah kepada selain Allah, maka tidak boleh bagi dia untuk memberikan loyalitas kepada orang-orang yang membenci, memusuhi Allah dan Rasulnya, kepada kalangan non-muslim, orang-orang kufar, walaupun orang-orang tersebut ialah kerabatnya yang paling dekat sekalipun. Ini prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar. Ini masalah keimanan, masalah tauhid. Cinta kita kepada kaum muslimin, kepada Islam, benci kita kepada selain kaum muslimin, ini harga mati. Siapapun non-muslim, apakah dia berada di rumah kita sekalipun, kerabat kita yang terdekat sekalipun, namun selama mereka timbangannya itu berada di dalam agama kita atau bukan, ternyata mereka di luar agama kita, kita berlepas diri dari dia. Tidak ada kecintaan, mahabbah, mawaddah kita kepada dia. Sebaliknya, siapapun dia, bangsanya apa, selama dia kaum muslimin, kecintaan itu mesti terpatri di kolbu kita. Cinta karena Allah. Ini awsaqu ural iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tali iman yang paling kuat. Maka ini permasalahan al-wala wal bara bukan permasalahan sepele, bukan permasalahan personal yang kaum muslimin dibebaskan untuk bersikap, menentukan cinta dan bencinya kepada siapa. Enggak. Ini permasalahan prinsip yang syariat mengaturnya.
Cinta kita, loyalitas kita kepada siapa? Benci kita, tidak sukanya kita, memusuhinya kita, itu kepada siapa? Dan seseorang tidaklah dikatakan sebagai muslim yang benar hingga dia menempatkan al-wala wal bara ini dengan benar juga. Apa sih al-wala? Apa sih al-bara? Al-wala loyalitas kita. Al-bara sikap berlepas diri kita, benci kita, permusuhan kita, itu bara namanya. Maka jamaah sekalian, saat ini yang ada di lapangan, kaum muslimin justru terbalik. Mereka tidak peduli dengan urusan kaum muslimin. Namun begitu simpati, menaruh cinta kepada kalangan non-muslim. Ini sikap yang terbalik. Ya. Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Wahai Nabi, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang ia mengklaim dia beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, namun ternyata dia memendam rasa cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, walaupun orang tersebut ialah anak-anak mereka, bapak mereka, saudara mereka, kerabat mereka. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang mengklaim saya beriman pada Allah, saya beriman pada hari akhir, namun ternyata dia memendam cinta, kasih sayang, pembelaan kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, orang-orang yang memusuhi Islam, maka cinta dia, keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya itu dianggap nihil, dianggap mustahil. Karena taruhan iman kepada Allah, taruhan iman kepada hari kiamat ialah kita tidak boleh mencintai, membela kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, kepada orang-orang selain Islam. Ini harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Dan apabila terjadi ujian demikian, harus kita tempatkan kaki kita di mana kaki kita berpijak. Kita pro kepada kaum muslimin atau pro terhadap kafirin. Contoh yang paling melegenda di negeri kita ialah Londo Ireng. Tahu gak dulu zaman pra kemerdekaan ada namanya opas-opas. Orang Belanda itu pasukannya sedikit, Pak. Belanda itu negara yang tidak besar di Eropa. Penduduknya juga bukan semuanya anggota militer. Maka VOC membawa pasukannya ke Indonesia, ke Batavia, ke Sumatera. Itu tentu dengan jumlah yang tidak banyak, sedikit. Namun kenapa mereka bisa menjajah sekian pulau, sekian negeri, sekian daerah di Indonesia ini, sementara kaum muslimin di Indonesia tentu lebih banyak? Kenapa? Karena mereka punya pendukung-pendukung yang membantu mereka untuk mengalahkan kaum muslimin di negeri ini. Tentara bayaran, ya, tentara bayaran. Namanya Londo Ireng dulu. Dan status mereka itu gimana? Status mereka batal Islam mereka kalau mereka muslim. Ya. Syekh Muhammad At-Tamimi di Risalah Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, beliau menyebutkan mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Di antara pembatal keislaman ialah membantu, menolong orang-orang musyrik untuk melawan orang-orang mukmin. Allah berfirman, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qauman zalimin." Barang siapa di antara kalian wahai kaum muslimin yang berwala, bertawali, membantu mereka orang-orang kufar untuk melawan kaum muslimin, fa innahu minhum,
maka dia digolongkan kepada mereka, kepada non-muslim tadi. Maka ini permasalahan serius. Permasalahan yang menempatkan diri kita di posisi iman atau di posisi kufur. Permasalahan al-wala wal bara. Tadi kita bacakan di surah Al-Mujadalah, ya la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kana aqrabak walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Wahai Nabi, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang ia mengklaim beriman pada Allah dan hari akhir, namun ternyata ia menjalin cinta kasih pada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun itu kerabat dekatnya, anaknya, bapaknya, saudaranya. Ayat ini turun, asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat terkait sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah Amr ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika di medan pertempuran Badar, ia berduel dengan bapak kandungnya yang berada di pihak musyrikin. Abu Ubaidah ibn Jarrah berada di pihak kaum muslimin. Duel. Allah takdirkan duel. Dan Abu Ubaidah Amr ibn Jarrah memenggal kepala bapaknya. Allah celana? Tidak, Allah puji di ayat tersebut. Umar bin Khattab duel juga dengan pamannya, adik dari bapaknya. Maka inilah keimanan. Bagaimana dengan famili kita yang masih non-muslim kafirin? Memangnya nggak boleh ada rasa kasih sayang? Kasih sayang itu sebatas kekeluargaan. Oh, dia karena ibu saya, oh dia karena bapak saya, udah selesai. Namun tidak ada lebih dari itu. Cinta kepada ibu bapak yang non-muslim karena dia ibu kita, bapak kita. Kita cintanya itu justru sangat mengharapkan dia dapat hidayah. Masih boleh? Boleh. Nabi aja cinta pada pamannya Abu Thalib yang kafir. Tahu dari mana Nabi cinta pada pamannya? Ya Allah yang kasih tahu. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Nabi, engkau tidak akan bisa memberi hidayah. Engkau tidak bisa memberi hidayah sekalipun hidayah itu taufik kepada orang yang kau cintai sekalipun. Namun Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ayat itu terkait Abu Thalib yang mati dalam keadaan kekufuran. Padahal Nabi sangat mengharapkan Abu Thalib masuk Islam. Namun cinta yang dimaksud di sini pada orang kafir ialah yang menghantarkan pembelaan kepada mereka, pertolongan kepada mereka ketika mereka berhadapan dengan kaum muslimin. Maka ini sungguh sangat aneh kaum muslimin di Indonesia saat ini. Mereka begitu mudah terpengaruh dengan tokoh-tokoh kufar hanya karena dinilai, hanya karena dipersepsikan tokoh kufar tersebut, oh dia tegas, oh dia begini, oh dia begitu. Apalagi tokoh kufar tersebut betul-betul menjadi musuh Allah dengan menistakan kalamullah. Saya bukannya mau bicara politik, saya nggak ada urusan sama politik-politikan. Tapi di sini kita bicara agama, al-wala wal bara. Ini fenomena yang menyedihkan. Dan al-wala wal bara ini mau digeser, mau dihilangkan bahkan dari jejak-jejak akidah kaum muslimin. Di mana saat ini kita sudah mulai digiring untuk tidak lagi membedakan, mengklasifikasikan seseorang berdasarkan agamanya. Ini berbahaya sekali. Padahal cinta benci kita karena Allah, karena dia muslim atau bukan muslim itu sekarang kita mau diarahkan. Nah. Bahkan yang lebih gilanya lagi, saya bilang lebih gila, lebih kufur,
Kita mau diajarkan semua agama benar. Siapa yang meyakini semua agama benar, murtad dia, Pak. Murtad, walaupun dia sholat subuh tadi. Tapi kalau dia tidak tobat dari keyakinan kufur, dia sesat, dia kemurtatan, dia tetap murtad walau dia mengucap la ilaha illallah 1.000.000 kali. Malam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim au sahaha madzhabahum kafara. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, ragu terhadap kekafiran mereka, atau justru malah membenarkan agama mereka, maka dia kafir ijma'an, berdasarkan ijma'. Bahkan para ulama mengatakan si fulan menganggap Yahudi Nasrani enggak kafir, maka kita mesti mengkafirkan si fulan. Kalau kita tidak mengkafirkan si fulan, kita pun juga kafir. Jadi ini keyakinan, dan kita mau digiring ke situ. Berapa tokoh kemarin bilang semua agama benar, semua Tuhan itu apa? Ya kalimatnya seperti itulah. Saya kurang hafal kemarin. Ya, semua agama benar katanya. Subhanallah. Allah sudah katakan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Dia katakan semua agama di sisi Allah benar. Allah firmankan lagi masih di ayat surat yang sama di surah Al-Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam, enggak diterima agamanya itu di sisi Allah, dan siapa yang memilihnya, pelakunya, pemeluknya, fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia menjadi orang yang merugi, termasuk yang merugi, masuk jahanam. Allah sudah nyatakan di surah Al-Bayyinah yang anak-anak kita hafal di TPA. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir siapa itu? Yahudi, Nasrani, ahlul kitab, dan kaum musyrikin yang lainnya. Ya, mereka adalah sesungguhnya orang-orang kafir siapa itu? Ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrikin. Mereka fi nari jahannam khalidina fiha, di neraka jahanam selama-lamanya, kekal. Udah kita imani. Dan kita katakan semua agama benar. Kita mau digiring ke situ. Mau digiring ke situ. Mulai dari perayaan seremonial agama bersama. Oh kan mereka non muslim kalau kita lebaran dia datang. Terus kenapa? Nggak ada yang ngundang kok mereka datang. Mereka datang bukan maknanya balas kunjungan pas mereka Natalan. Kalau mereka datang ke rumah kita, ya udah, nggak ngundang. Ya. Dan kita juga nggak katakan pada dia, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan kalian. Orang dia kafir kok mau kita doain semoga amalnya diterima. Gimana ceritanya? Ya. Supaya kita juga nanti ikut. Kalau dibilang mat lebaran ya, kita juga mat Natal ya. Apa? Merry Christmas and Happy New Year. Gaya. Natal. Natal itu apa? Hari kelahiran anak Tuhan. Kita gini, selamat ya hari kelahiran anak Tuhan. Oh gitu. Itu konsekuensinya. Jangan polos. Biar dibilang toleransi gaya-gayaan kayak begitu. Semua agama benar. Enak aja semua agama benar. Terus buat apa Allah berfirman kayak tadi? Sesungguhnya orang-orang kafir Yahudi, Nasrani itu kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah bagian dari Trinitas. Kafir Allah nyatakan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Kita bilang, oh jangan bilang semua itu kafir. Kita bilang gitu mereka kafir tuh halus, Pak. Lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa kafir? Orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Masih berperi keorangan kemanusiaan. Kita bilang orang. Coba lihat di kitab Talmud. Orang-orang Yahudi mengatakan selain Yahudi mereka adalah hewan-hewan pelayan Yahudi. Coba lihat di Injil yang dikampanyekan oleh para pastor dan pendeta mereka di gereja. Siapa itu non-Nasrani? Domba-domba tersesat. Kita masih berperi keorangan. Orang kafir itu orang tuh kita nyebutnya. Orang kafir orang, dia nyebut kita domba, udah domba, hewan, udah domba, tersesat pula lagi. Udah domba tersesat. Siapa aja bisa motong, boleh motong. Kalau domba ada yang punya, ada yang punya, ini jangan. Ini domba tersesat lagi. Kenapa mereka mesti sewot? Kita bilang mereka kafir. Kita aja sepertinya biasa-biasa aja tuh dibilang domba tersesat. Nah, ini penggiringan opini mulai dilakukan oleh pihak-pihak yang saat ini mungkin ya Allah berikan mereka kekuasaan. Mereka bisa bertindak seperti itu. Kita pun juga mulai diajarkan. Salam kita assalamualaikum diganti salam lintas agama. Sekarang semuanya gaya-gayaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Oh, keren. Padahal kalau dia itu tahu maknanya dan dia tetap ucapin, murtad dia. Memang yang dia nggak tahu itu apa artinya. Salam itu siapa? Namo Buddhaya. Tahu apa Pak Namo Buddhaya? Terpujilah Buddha. Buddha itu siapa? Siddhartha Gautama. Siapa itu? Togut, berhala yang diibadahi penganut agama sebelah sana. Tahu ya? Om Swastiastu. Itu 3 permohonan kepada Trimurti, 3 dewa agama Hindu. Om Swastiastu, minta perlindungan. Aku minta perlindungan kepada dewa Trimurti, 3 dewa, 3 dewa utama. Yang ngucap Muslim mau gaya-gayaan. Nggak ada itu salam lintas agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada Muslim di situ. Kalau nggak ada Muslim, hadirinnya ternyata non Muslim semua, nggak ada salam seperti itu. La tabda'us salam bil yahud wa nasara. Jangan kalian mulai salam kepada orang Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir. Jangan. Salam kita untuk kaum muslimin. Assalamualaikum. Semoga kesejahteraan untuk kalian. Doa kebaikan kita hanya untuk kaum muslimin. Warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahannya untuk kalian. Itu bukan untuk dia yang kafir. Enak aja kita dapat doa dari kita, semoga dapat sejahtera, selamat. Orang dia kafir kok. Ini sebenarnya masalah prinsip, cuman kita itu diabaikan, disamarkan sehingga kita jadi bergampangan dalam hal ini. Saya bicara kayak begini mungkin dianggap keras, radikal, nggak peduli saya, intoleran nggak peduli. Ini masalah prinsip yang kita harus saling berwasiat di sini. Dan yang seperti ini bahkan dikesankan intoleran. Ujaran kebencian. Ujaran kebencian tuh Injil bilang kita domba tersesat, itu ujaran kebencian. Ujaran kebencian tuh di kitab-kitab Weda, Tripitaka tuh yang bilang selain penganut agama mereka adalah hewan-hewan, itu ujaran kebencian. Artinya semua orang yang beragama menganggap agamanya yang paling benar selain pemeluk agama batil, itu adalah hal yang lumrah. Itu keyakinan. Kenapa kaum muslimin mesti malu untuk menanam kebencian kepada selain kaum muslimin? Untuk menyatakan yang kafir adalah kafir, kenapa harus segan? Kenapa?
Dan kita mau aja diarahin seperti itu. Bahkan yang terdepan nih bapak-bapak, yang sok-sok toleran itu, ialah kaum muslimin. Pak, orang Islam di Indonesia itu udah paling terdepan toleran, Pak. Sejak zaman pra kemerdekaan sampai merdeka, sampai tahu zaman sekarang zaman apa namanya ini. Zaman Covid, Omikron, zaman Delta, virus Delta. Ya, kaum muslimin di Indonesia yang terdepan. Kita dari dulu mayoritas. Mereka aman. Yang kalau posisi kita di posisi mereka, kita udah kelar Pak dari dulu. Lihat. Di RT kita, ini kan RT RW. Paling yang non muslim itu seuprit bahasa kita. 1, 2, 3 kakak. Mau kaum muslimin lihat puluhan, ratusan. Dari satu RT aja tuh. Puluhan. Non muslim paling 1, 2, 3. Nggak pernah kita lemparin petasan ke rumah mereka. Beder. Biarin kafir ini loh. Nggak ada. Terus kita sengaja naruh mobil kita, motor kita di depan rumah dia sehingga dia nggak bisa lewat. Kok parkir di situ? Biarin orang kafir ini. Nggak ada kita seperti itu. Iya kan? Nggak ada. Mereka aman. Lihat sebaliknya. Kaum muslimin minoritas dari dulu sampai hari ini di Uyghur Cina. Kaum muslimin mau Rohingya di Myanmar. Kaum muslimin di Yugoslavia, Bosnia. Kaum muslimin di Eropa saat ini. Lihat jadi apa kaum muslimin itu. Lihat kaum muslimin di Amerika, di Eropa, di Afrika yang jadi minoritas hari ini. Lihat seperti apa. Pakai jilbab di penjara di Perancis kena denda. Lihat bapak-bapak pakai peci gini, kayak koko sarung ini, pakai udah kelar udah. Lihat. Yang mereka bandingin mereka minoritas. Udah mereka minoritas berasa mayoritas. Yang kalau kaum muslimin kerja di tempat perusahaan mereka, tempat usaha mereka di Indonesia ini, yang bosnya non muslim dipaksa pegawainya muslimah walau pakai kerudung, pakai topi Sinterklas. Karena bulan Desember pakai kerudung di SPBU, pakai topi Sinterklas. Apa nih Mbak, saya bilang. Udah begitu peraturannya Mbak. Peraturan apaan kayak begitu? Copot itu topi Sinterklas. Topi kekufuran, itu perayaan kekufuran. Yang nggak tahu Pak, suruh si bos. Enak aja. Si bos tinggal di Bekasi, kamu negara tempat mayoritas kaum muslimin, seenaknya. Kok bisa? Kita aja nggak pernah maksa mereka kok. Nggak ada itu kaum muslimin yang jadi bos pegawainya mereka maksa, pakai sarung nggak? Yang ceweknya, kamu pakai jilbab, pakai cadar jilbab. Nggak ada. Kok bisa mereka berasa mayoritas? Padahal peran mereka apa dalam kemerdekaan? Nggak ada. Lihat pahlawan semua kaum muslimin. Hatta Patimura itu muslim, enak aja jadi digambarkan non muslim. Singamangaraja itu muslim, enak aja digambarkan non muslim. Yang non muslim itu penjajahnya. Bawa agama, mengeruk keuntungan, mengeruk kekuasaan sesuai misi dari Paus dahulu kepada Ratu Isabella, kepada Vasco da Gama, Amerigo Vespucci, Christopher Columbus yang menekankan gospel, God glory, raih kekuasaan, keruk keuntungan, sebarkan agama Nasrani.
Siapa yang melawan mereka di negeri ini? Kaum muslimin. Pahlawan-pahlawan kita, Imam Bonjol, Patimura, Jenderal Sudirman, Diponegoro, Bung Tomo, itu mujahidin yang melawan penjajah-penjajah kafir dengan pekikan takbir. Apa pekikan? Allahu Akbar. Nggak ada Bung Tomo tuh teriak-teriak, rekamannya masih ada di YouTube. NKRI harga mati, NKRI harga mati, toleran. Kagak perang-perang kalau kayak gitu, nggak ngelawan itu mah. Agama kita yang menjadi spirit bagi kaum muslimin untuk melawan penjajah. Yang terdepan kaum muslimin. Tidak ada non muslim. Justru yang ada suatu etnis yang mereka mayoritas non muslim, mereka demo ketika Belanda mau angkat kaki dari Indonesia. Sehingga Sri Sultan marah waktu itu. Ternyata mereka menikam dari belakang. Ternyata mereka malah pro penjajah. Sri Sultan akhirnya bikin keputusan dekret seumur hidup mereka gak boleh punya tanah di Jogja sampai kapanpun. Dan diberlakukan sampai hari ini. Tahu etnis apa itu? Pura-pura gak tahu saya. Ya. Ini Pak. Ya, jadi jangan mau dibohongi dengan intoleran. Tidak ada toleran. Harus punya prinsip ini kaum muslimin. Jangan ragu untuk menyatakan mereka kafir. Jangan ragu untuk membenci mereka. Kebencian kita kepada mereka enggak menghantarkan kepada kezaliman kok. Saya dari dulu benci sama non muslim. Saya nggak pernah tuh tetangga saya yang non muslim saya lempar petasan, kafir loh. Nah, ini prinsip. Kebencian kepada non muslim adalah prinsip. Sama, kecintaan kepada muslim adalah prinsip. Ketika non muslim sedang bertikai dengan seorang muslim, kita harus tahu di mana kaki kita berpijak, hati mana kita condong. Harus kepada muslim. Kaum muslimin di Palestina diintimidasi oleh kafirin Yahudi, Israel. Harus tahu kita pro kepada kaum muslimin Palestina. Jangan itu kan konflik ini aja, teritori itu. Nggak bisa, enak aja. Lagi pula tuh yang ngomong sok ngerti sejarah. Teritorinya justru gak ada tuh negara Israel dari dulu. Mereka pura-pura didatengin dari Eropa, pura-pura sebagai korban Holocaust Nazi Jerman. Beri kami suaka. Udah ditaruh, ayo diterima. Nikam dari belakang. Mana ada dari dulu negara Israel? Ya. Nah, kita harus pro kepada kaum muslimin. Walaupun kaum muslimin itu membenci kita. Paham gak Pak? Kita punya teman, kita punya kenalan seorang muslim. Dia sebel banget sama kita. Ya. Mungkin kita punya friksi, pertikaian, konflik sama dia. Ya. Namun saat yang bersamaan dia sedang berkonflik juga dengan non-muslim. Maka harus bela dia. Pro terhadap dia. Kesampingkan konflik kita dengan dia. Seperti itu. Pak. Ini namanya al-wala wal bara. Jangan seperti orang-orang yang error. Kaum muslimin di Palestina, itu beda manhaj sama kita. Beda pemikiran. Bermasalah itu kaum muslimin di Palestina, mereka sih begini begitu. Akhirnya tuh la ilaha illallah.
ngaco seperti ini. Ya. Nggak tahu di mana dia tempat kaki dia berpijak. Ini al-wala wal baroknya kacau. Saya kasih sampel biar gampang dicerna. Dan lagi-lagi saya nggak ada urusan sama politik-politikan. Ada di Indonesia ini ya seorang yang sedang atau sering ya bertikai, berkonflik dengan orang-orang sekuleris, liberalis, pluralis, kafirin di Indonesia ini. Akhirnya dia dicari-cari celah cara untuk gimana menjerat dia. Dijeratlah dengan keramaian corona lah, dijeratlah dengan inilah itulah, chat mesum lah, apalah itulah. Tahu ya siapa ya? Mungkin berdasarkan pribadi kita banyak gak sepakat dengan beliau dari sisi apalah bla 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 segala macam. Namun beliau Muslim yang gak batal Islamnya. Maka ketika beliau ini terzolimi oleh orang-orang liberalis, harus ada pembelaan dari kita untuk beliau. Walaupun kita nggak bisa ngapa-ngapain, harus ada pembelaan. Nggak boleh nggak peduli. Dia mazlum, terzolimi, harus ada pembelaan. Ini mau nggak mau mesti ada. Ini keimanan. Ya, mungkin saya pribadi nggak setuju dalam beberapa hal dengan beliau, tapi beliau Muslim. Tahu siapa ya? Nggak perlu saya sebut merek, karena mereknya sudah terlanjur terkenal, seantero Indonesia. Ya, tapi beliau Muslim. Ya, kalau beliau Muslim ya harus ada pembelaan kita terhadap beliau, walaupun kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Beliau di penjara, emang kita bisa ngapain juga? Nggak bisa ngapa-ngapain juga. Namun mesti ada pembelaan, doa buat dia. Nggak bisa nggak peduli. Maka seorang Muslim harus ada wala kita kepada dia, cinta kita kepada dia, walaupun dia pelaku dosa besar, walaupun dia pelaku bid'ah, yang bid'ahnya nggak menjerumuskan dia kepada kemurtadan. Di hadapan saya ada kitab Subul Salam karya Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Saya akan bacakan keterangan dari Syekh Ibn Baz. Al-Muslim alladhi indahu syai' min al-ma'asi wa taqsir, fahada alladhi haqqul wilayah wa haqqul walayati wal mahabbatu min janibin. Seorang Muslim yang dia memiliki dosa besar, kekurangan, maka dia masih punya hak kecintaan, pembelaan, wala dari kita untuknya. Ya. Wa 'alal mu'min haqqun min jihatihi, ya, wa min jihatil baghdha wat tawjih wal irsyad wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar min janibin akhar. Sedangkan bagi kita kaum muslimin juga punya hak untuk memberikan ya nasihat kepada dia, taujih, irsyad, amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Bahkan juga kita mesti benci juga dengan kemaksiatan dia, bid'ahnya. Boleh benci. Ya. Boleh juga demikian. Namun muslim yang seperti ini, pelaku bid'ah sekalipun, pelaku maksiat sekalipun, kata Syekh bin Baz, yuhabbu li islamih wa imanih allati ma'ah wa yubghadu ala qadri ma'asihi allati ma'ahu wa bid'atihi. Maka muslim yang seperti ini, dia dicintai karena keislaman dia, karena keimanan dia. Dia dibenci, namun kebenciannya sesuai dengan kadar maksiat dan bid'ah yang ada pada dia. Tidak benci secara totalitas. Ya, secara totalitas. Ini juga yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Al-Majmu' Fatawa beliau. Ya. Seorang mukmin, ya, maka Anda cintai. Anda cintai. Walaupun ya Anda membenci dia dari aspek yang lain.
Dan seorang kafir wajib Anda benci, walaupun orang kafir tersebut banyak memberikan kebaikan untuk Anda. Jadi jangan seperti orang-orang yang ngaco. Oh, saya nggak mau bela si fulan. Kenapa? Dia ahlu bid'ah. Biarin aja dia dikerjain sama orang-orang liberal. Loh, kok begitu? Karena dia suka tahlilan, karena dia suka maulidan. Biarin aja dia di penjara situ, rasain. Subhanallah. Dia muslim. Bukan di situ lagi tempatnya bahasannya. Bahasanya bukan dia melakukan ini, melakukan itu yang bukan pembatal keislaman. Dia muslim. Pak, saya mau tanya Bapak-bapak. Orang kafir non-muslim itu bertingkat-tingkat. Di sisi Allah, mana yang paling kafir? Ahlul kitab atau selain ahlul kitab? Ahlul kitab itu Yahudi Nasrani. Selain ahlul kitab ya Majusi, Hindu, Buddha, penganut agama Konghucu, Shinto, Kejawen, itu selain ahlul kitab. Mana yang lebih kufur? Mana yang lebih sesat? Ahlul kitab atau selain ahlul kitab, Pak? Selain ahlul kitab. Kenapa? Karena ahlul kitab mereka masih dapat kitab. Dapat Taurat, dapat Injil. Mereka kenal Allah. Orang Yahudi bahkan mengucap la ilaha illallah. Orang Nasrani ini enggak mengucap la ilaha illallah. Mereka meyakini Allah Tuhan Bapa. Yesus Tuhan Anak. Kalau Yahudi enggak. Yahudi mengucap la ilaha illallah. Mereka bahkan mengimani Rasul. Nabi Musa, Nabi Harun, Sulaiman, Daud, Ibrahim, Yusuf, Yakub, Bunyamin, mereka imani. Khusus Nasrani tambah Isa. Kalau Yahudi memusuhi Isa. Ya. Artinya mereka kenal kitab. Artinya mereka yang lebih dekat kepada kebenaran. Makanya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, wahai ahlul kitab, kemarilah kalian, mari kita menuju kalimat yang sama. Kita bisa bersatu. Apa persatuan yang mengikat antara kaum muslimin dengan Yahudi Nasrani? Alla na'budu illallah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan Allah dalam ibadah dengan sesuatu apapun. Kalau seandainya Yahudi Nasrani mau demikian, bisa bersatu. Tapi kalau enggak, ya enggak. Dan ternyata enggak. Mereka enggak mau demikian. Karena mereka masih mau juga beribadah pada yang lain, pada Yesus, Roh Kudus misalkan. Artinya ahlul kitab yang paling dekat dengan Islam. Namun mereka kafir. Jangan dikatakan mereka enggak kafir. Karena Allah sudah katakan tadi di ayat-ayat yang kita bacakan. Ketika ahlul kitab waktu itu di masa Nabi SAW, Romawi, Rom, mereka adalah penganut Nasrani, berperang dengan Persia yang penganut agama Majusi, penyembah api. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berserta para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in berpro, lebih pro kepada Romawi. Allah firmankan mengenai hal ini, Ar-Rum, Alif Lam Mim Rum, Ghulibatir Rum, sampai Allah firmankan, Yauma idzi yafrahul mu'minun. Pada hari kemenangan Romawi atas Persia, kaum mukminun bergembira. Ibnu Abbas mengatakan hal ini, wa kanal muslimun yuhibbuna, ya, kaum muslimun mereka suka, ya, antadhara ar-rum, ya, alal faris. Kaum muslimun lebih suka waktu itu sahabat dan Rasulullah SAW
lebih suka Romawi mengalahkan Persia. Kenapa? Karena mereka Ahlul Kitab. Ini perbandingannya biar langsung paling radikal, Pak. Ahlul Kitab yang lebih yang lebih dekat kepada kaum muslimin, dia kafir. Namun ketika dia berperang dengan Persia, Majusi yang sangat jauh dari kaum muslimin nyembah api, Rasulullah SAW dan para sahabat pro terhadap Ahlul Kitab Romawi. Walaupun setelah itu Rasulullah berperang dengan Romawi di perang Mu'tah. Ya. Maka kaum muslimin yang sedang konfrontasi dengan kafirin, dengan orang-orang liberal, dengan orang-orang sekuler, kita harus tahu di mana kaki kita berpijak. Gak boleh kita gak peduli. Apalagi dengan klaim, oh si Habib itu kan Ahlul Bid'ah, biarin aja dia suka tahlilan, suka maulidan, suka ini, suka itu. Wah, Asy'ari dia tuh, biarin aja. Enak aja kayak begitu. Kemana iman? Kemana akal? Kemana hati? Kok bisa gitu seperti itu? Orang yang kayak begini nih, imannya yang hancur. Walaupun dia mengklaim, oh kita kan sudah bermanhaj kuat, manhajnya rapuh, bodoh, nggak belajar tauhid, ya. Ini keliru. Maka kaum muslimin siapapun yang sedang konfrontasi dengan kafirin, kita pro terhadap dia. Kalau konfrontasinya prinsip, kecuali konfrontasinya perkara dunia. Ribut dia sama orang kafir, sengketa tanah, ya nggak usah ikut-ikutan gitu. Kalau si musyrik itu salah, ya kita salahin. Namun kalau konfrontasinya itu, pertikaiannya itu masalah prinsip, kita harus pro kepada muslim. Tanpa melihat latar belakang, oh kamu Ahlul Bid'ah atau bukan. Nggak ada kayak gitu. Hatta di pelaku maksiat, hatta dia Ahlul Bid'ah sekalipun, kita harus bela. Ya. Nah begitu juga kaum muslimin yang mendapat musibah, peduli. Jangan gak peduli, biarin aja dia orang yang dapat gunung meletus, kita sini aman. Si sana yang kena tsunami, nggak bisa. Mukmin bagi mukmin yang itu kal jasad, seperti satu jasad. Kal bunyan, seperti satu bangunan. Itu dipermisalkan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Ya suddu ba'duha ba'don, saling menguatkan satu sama lain. Kalau satu bagian mukmin itu sakit, semua sakit. Gak bisa dia yang sono sakit, ini sakit. Ini ada nggak? Gigi kita sakit, bagian tubuh yang lain biasa aja tuh. Gak ada, semua tubuh kita jadi gak enak. Kalau ada yang nggak biasa, yang biasa aja, ini berarti mati rasa nih satu tubuh. Kalau kita benjol, semua kita sakit, nggak enak badannya. Kalau ada enak-enak aja, ini berarti daging mati, diamputasi. Sama seorang muslim, ada kaum muslimin dapat musibah, dicuek-cuek aja, ini diamputasi nih. Nggak boleh kayak begitu, mesti peduli. Ya, mesti peduli. Kita tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, kenapa demikian? Karena seorang muslim dapat pertolongan dari Allah kalau dia menolong muslim yang lainnya. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hamba selama si hamba menolong saudaranya. Ya, dan kita mesti cinta kepada sesama muslim seperti kita cinta kepada diri kita sendiri. Kalau enggak demikian, belum sempurna imannya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak bersempurna imannya hingga ia mencintai saudaranya. Saudaranya itu semuslim, bukan sebangsa setanah air. Ingat ya, kalimat saudara itu dalam konteks nas Al-Quran, nas hadis itu hanya seagama.
sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kaum muslimin dapat musibah, harus peduli. Apalagi ini kajiannya bertajuk peduli Semeru, nah, atau yang semisal. Ya kita harus peduli sama kaum muslimin yang ada di sekitar Semeru yang terkena erupsi. Kita harus peduli. Dalam bentuk apa? Bentuk maksimal yang paling kita bisa. Materi kita, ya, moral kita, energi kita. Kalau bisa jadi sukarelawan, nggak bisa materi. Nggak bisa juga doain kaum muslimin agar Allah mudahkan urusan mereka, Allah selamatkan yang masih selamat, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah bagi yang wafat. Jangan nggak peduli. Ini bahaya ini kalau nggak peduli. Ya, tapi saya rasa cukup apa yang saya kaji di sini, sebagaimana tadi telah diberitahukan bahwa akan ada soal jawab ya. Nah, silakan bagi. Silakan, ada yang memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan sudah terkenal kan banyak di mana-mana, apalagi satu instansi misalnya pimpinannya non muslim barangkali. Kan sering mengucapkan assalamualaikum untuk kita semua yang notabene kita anggotanya banyak Muslim, ya. Itu bagaimana jawaban kita biar sama-sama enak, kita nggak menyinggung satu sama lain. Riwayat Aisyah ya. Riwayat Aisyah ketika orang Yahudi memplesetkan kalimat salam kepada Rasulullah SAW, ya, Assalamualaikum artinya yang sebagaimana kita tahu. Mereka memplesetkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ketika mereka berjumpa Nabi, orang-orang Yahudi ini, mereka plesetin Assalamualaikum, diplesetin nama mereka Assalamualaikum. Aisyah dengar ini marah. Ya. Aisyah melaknat Yahudi. Ya. Assalamualaikum itu kematian buat kamu gitu. Ya. Kematian buat kamu. Kata Nabi SAW pada Aisyah, mahalan Aisyah, pelan-pelan. Jangan marah kayak gitu. Kalau mereka ngucap itu, ya jawab aja waalaikum. Buat kalian juga. Ya. Nah, bagaimana dengan non-muslim yang mengucapkan salam pada kita? Ada sebagian ulama yang membolehkan jawab waalaikumsalam. Ya. Nah, juga banyak ulama yang mengatakan jawabannya ialah sebagaimana yang diajarkan Nabi kepada Aisyah. Waalaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Nah, sebagian yang mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu boleh jawab itu dengan harapan dia dapat hidayah. Karena di balik assalam, kesejahteraan, itu adalah Islam. Itu adalah Islam, itu hidayah. Ya. Maka apa yang harus kita ucapkan? Ya udah jawab aja. Yang penting kita jangan memulai. Kalau jangan memulai, ada nas khusus, la tabda'u bil yahud wan nasara assalam. Jangan kalian mulai salam pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau kita yang mulai ketemu mereka satu-satu, kalau ada orang Muslim satu orang kan cukup tuh. Assalamualaikum. Kita tujukan pada si Muslim. Tapi kalau ketemu satu-satu, jangan salam. Hei Pak, gimana kabarnya? Udah gitu aja. Nanyain kabar orang non Muslim boleh nggak? Boleh. Gimana Pak kabarnya? Boleh. Ya, boleh. Dan itu tidak tergolong basa-basi yang tercela. Boleh. Karena kita ini makhluk sosial yang kita memang pasti bersosialisasi dengan mereka. Terlebih lagi kita akan majemuk. Ya. Jadi ada hal-hal yang masih diperbolehkan. Bermuamalah dengan mereka, jual beli dengan mereka, bertetangga dengan mereka, boleh. Dan kita tidak menzalimi mereka. Ya, jangan karena mereka non muslim kita zalimi mereka, enggak.
Ya, nggak boleh. Jadi seperti itu, Pak. Kadang ini Ustaz, katanya situ orang Islam ketemu sama kok diem aja nggak salam masuk gitu. Kalau mereka nggak ngerti kan ini. Nah, ya kalau mereka nanya seperti itu, kasih tahu, Pak. Salam itu yang saya ucapkan khusus untuk Muslim. Kalau untuk kalian, nggak ada. Ya, jangan tersinggung itu. Hah? Mereka tersinggung lagi kadang-kadang. Oh gitu, bilang aja ini dalam ajaran agama kita begini. Dalam ajaran agama Bapak kan juga ada tuh. Ya seperti itulah. Nah, seperti itu. Dalam ajaran agama Bapak ada kan? Sama dalam ajaran agama kami juga ada begini. Apa? Kenapa? Ada kita gitu. Nah, ya kasih tahu. Ya banyak kok mereka yang mau ngerti juga. Tergantung penyampaian. Ada kok mau ngerti kok. Masih mau ngerti juga ada di antara mereka yang kayak begitu. Silakan yang lain lah. Iya Pak. Kalau kita diundang non muslim, misalnya dia nikah, kita yang ucapan apa? Ya, emangnya kita mau ngucapin apa Pak? Tokoh mau kita mengucapin barakallahu lak wa baraka alaih wa jama bainakum fi khair. Enggak mungkin kita ucapin itu. Tapi kita mau datang boleh kok undangannya. Boleh. Boleh. Cuman hati-hati makannya. Iya. Hati-hati makannya. Nah. Ya, nah ucapan, kalaupun kita ucapan yang tidak mengandung doa kebaikan buat mereka. Iya, nggak ada doa kebaikan. Iya, sama ketika mereka mati, nggak ada ucapan doa semoga diterima di sisinya, ya, nggak ada kayak gitu. Yang kita yakini apa? Non Muslim kalau mati, yang kita yakini apa? Ini keyakinan mereka juga kalau kita mati loh. Nah, keyakinan mereka juga kalau kita mati. Ya. Apa yang kita yakini kalau dia mati? Ah iya, udah kayak gitu. Jadi nggak ada ucapan-ucapan yang semoga nggak ada. Ketemu di kantor, bapaknya baru mati kemarin. Kita nggak ada ngucapin rest in peace. Apaan rest in peace? Rest in peace itu istirahat dalam kedamaian. Terus kita yakini gitu dia di kuburan istirahat damai? Nggak ada, disiksa. Kita yakini di kuburan bapak ente lagi disiksa, bukan nangkir sampai kiamat. Itu yang kita yakini, ya di kuburan. Harus. Jadi nggak ada tuh rest in peace ya. Orang barat mati rip, nggak ada rip. Nggak bisa kita semoga diterima di sisinya. Di sisi apa? Sisi neraka. Hah? Ya, nggak juga Pak. Hah? Kita nggak sedih kok dia mati. Hah? Enggak juga. Udah. Intinya ya kalimat turut berduka cita itu masih mending ya dibanding kalimat doa. Tuh kalau udah kalimat doa itu udah parah. Nggak ada doa. Ya. Dosa nggak Ustaz kalau kita doa yang non muslim? Dosa. Iya. Allah itu justru Rasul yang dilarang nih. Rasulullah SAW waktu itu memohonkan ampunan untuk ibunya. Ibunya mati dalam keadaan kufur. Maka turun ayat, maka analin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak layak bagi nabi, tidak layak bagi kaum orang-orang yang beriman memintakan ampunan untuk orang musyrik. Tidak layak. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh kita minta orang ini mati terus kita doain. Apa doa apa? Oh enggak kok saya doain semoga dia masuk jahanam. Ya, enggak boleh juga. Dilihat orang walaupun kita doanya kan siri gitu, Syria. Nah, ya Allah masukkan kamu ke jahanam gitu kan. Mungkin ada yang iseng kayak gitu. Ini juga enggak boleh karena dilihat orang dia pasti doa nih. Dilihat orang kalau doain mayit pasti konotasinya doain kebaikan kan? Enggak boleh. Karena ini Ustaz,
meninggal non muslim anak sama anak kamu doain ibu saya kalau meninggal ibu saya gitu. Ada kita orang Islam banyak itu. Nggak boleh, nggak bisa, Sekali mandi pura-pura aja kali. nggak bisa. Pura-pura juga nggak boleh Pak. Boleh kalau Ya. ada yang ada yang malu. Apa? Kalau ada yang malu boleh. Tapi kepura-puraan gitu Pak, itu menghancurkan prinsip kita dan prinsip orang lain. Orang lain akan melihat. Nih misalkan Bapak nih terkenal sebagai jamaah sini, ya datang ke non muslim sini, Bapak lagi di depan mayit, kita ngelihat semua, ya pentolannya aja begini, ya, hah? Hancur prinsip kita yang melihat Pak. Prinsip kita yang melihat hancur langsung, waduh rontok deh, nggak ada. Ya, nggak ada tuh doa-doa. Apalagi nyebut yang dia udah mati, almarhum, enak aja almarhum. Jangan itu juga, ya. Tapi mereka protes, mereka protes. Kok nggak disebut almarhum sih nggak nyebutnya apa? Gitu. Mendiang aja udah. Mendiang. Mendiang itu kan orang yang telah mati ya. Protes mereka ada baik. Enggak, almarhum itu ya buat kaum muslimin. Ya, salah seorang ulama Syekh Al-Utsaimin ditanya, boleh nggak mengucapkan almarhum untuk yang telah meninggal? Boleh. Itu maknanya doa, doa rahmat seperti rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, almarhum ya, yang dirahmati, yang semoga dirahmati, itu boleh. Masa jenazah kafir itu almarhum fulan yang dirahmati Allah si fulan loh, telah berpulang ke rahmatullah, siapa? Si non muslim. Kok bisa kayak begitu? Hah? Di masjid gitu. Kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu boleh. Boleh, karena semuanya kembali kepada Allah. Hatta orang kafir, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kata para ulama boleh kalau ada orang muslim. Nah, berarti yang selamat bapak saya mati, kata si muslim, kata non muslim. Teman kantor kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia senang, oh doain saya. Padahal itu kan maknanya doa. Itu kalimat istirja. Innalillahi, kita semua milik Allah, wa inna ilaihi, dan wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali semua kepadanya. Itu nggak ada doa. Itu kalimat yang diucapkan oleh seorang muslim kalau dia dapat musibah, supaya dia tahu ini semua kita milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Nah, kalau ada non muslim meninggal, apa yang diucapin? Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepakat para ulama, kalimat ini dibolehkan ketika mendengar non muslim mati. Boleh diucapkan. Nggak ada ulama yang melarang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika mendengar kematian non muslim. Jadi itu yang selamat. Terus apa yang kita ucapin? Bos saya meninggal, kata bos saya, bapak saya mati, mau dikremasi hari ini. Dia nunggu respon kita. Mana nih pegawai saya muslim nih, anak buah saya nih. Ayo ngomong apa lu? Gitu kan. Ternyata kita mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh. Itu Pak, ya. Ini sebenarnya kita ini lagi sedang mencari celah buat selamat. Ini sebenarnya miris Pak. Kita tuh mayoritas. Tapi kalau kita cari-cari selamat buat kayak begitu, ini sebenarnya miris Pak. Sampai kita nggak enak, itu miris. Yang mereka di mayoritas, mereka maksa kita. Ini miris Pak, sampai kita bingung ucapnya apa ya. Ini sebenarnya miris Pak. Kemarin ada perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspedisi JNE. Itu kan punya muslim, Cina muslim. Ya. Itu ada salah satu agennya atau apanya di daerah sana yang bikin lowongan pekerjaan diutamakan muslim, dibully. Subhanallah. Ini negeri muslim, mayoritas muslim,
mencari pegawai yang muslim terus dibully. Kurang ajar sekali. Emangnya kenapa? Kok pakai dibully? Yang bully orang muslim lagi. Ini bapak ini punya kantor, punya usaha. Punya usaha bapak. Bapak umumkan, dicari pegawai bla bla. Ini klasifikasinya. Syaratnya gini-gini. Syarat mutlak. Nggak pakai diutamakan. Kalau itu kan diutamakan ya apa? Apa tulisannya gitulah ya. Kita bilang syarat mutlak. Harga mati. Muslim. Ngomong kenapa? Pertama, itu hak bapak. Bapak mau cari pegawai. Yang kedua, kita ini memang mayoritas. Dan ketiga, kita memang mau memperkerjakan muslim. Supaya muslim ini punya pencarian nafkah. Memangnya kenapa ini negeri mayoritas Islam? Kok kita takut? Kok kita jadi dibully? Bully balik. Kita dibully, kita ituin balik. Enak aja. Kok sekarang jadi minta maaf, jadi enak aja. Emang kenapa? Dibilang apa? Intoleran. Loh, kenapa intoleran? Emangnya mereka lupa apa? Bos-bos mereka itu. Pak, saya punya banyak kawan di Tanah Abang. Supplier itu, mereka hanya mau memberikan ke sesama mereka. Bahkan teman saya muslim nawarin harga cash supaya dapat barang. Dia tunda, dia maunya ngasih ke sesama agamanya. Walaupun bayarnya tempo. Itu udah biasa. Mereka berloyalitas. Bapak mau bisnis apa? Elektronik. Supplier, distributor besarnya itu yang megang etnis tertentu itu. Bapak mau bayar cash ini nih, dia lebih utamakan yang sesama dia. Ya. Nah, itu biasa. Kenapa kita sekarang mesti takut? Miris kita sekarang ini. Si JNE itu dibully, kita cuma nonton. Kesian ya dibully. Dia sih ikut nyala-nyalain lagi. Intoleran. Kita muslim, mayoritas muslim. Bangga, persyaratan muslim. Mau apa lu? Begitu. Bangga kita. Saya hanya mau cari muslim. Kok sekarang takut? Besok-besok semuanya takut tuh gara-gara JNE dibully. Bikin pengumuman di Taman Muslim takut lagi. Malah ntar rame-rame semua agama boleh daftar. Enak aja. Ya, memang betul kita boleh bermuamalah dengan non-muslim, semua agama boleh. Namun boleh juga kita merekrut muslim, apalagi dengan niat ingin membantu ekonomi kaum muslimin yang lain. Iya, bapak punya warung aja, cari pegawai senangnya yang muslim. Ya, biar dia punya penghasilan, kan kita jadi ikut bantu. Ya, cari pegawai yang muslim biar banyak kaum muslimin yang nganggur supaya dia punya penghasilan, hidupin anak istrinya, biar anaknya sekolah, biar istrinya ngebul di dapur di rumahnya, kita bantu. Emang kenapa? Kenapa JNE dibully? Nah sekarang tuh gitu, sama kayak sekarang kita ini mayoritas, kita cari celah. Gimana ya biar nggak enak ya, biar ya. Kalau mereka mati, kalau mereka kawin, kalau mereka ini apa ya, tuh kayak gitu, miris ini. Nah, miris seperti ini. Allah musta'an. Ada yang lagi apa cukup? Cukup kali ya. Tapi demikian saja yang bisa saya sampaikan. Tentunya masih banyak kesalahan, kekurangan, kekeliruan, kesalahan kata yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Saya mohon maaf atas hal itu semua kepada Bapak Ibu. Yang benar dari Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.